Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan bahas cerita Li King Dog Gold bab 1841 sampai 1850. Bab 1841. Di atas dewa utama tingkat ke-9, terdapat Raja Kepercayaan, Raja para Dewa, dan Dewa Sejati Hongmeng. Mampu menggunakan jalan kepercayaan untuk mencapai Dewa Sejati Primordial jelas merupakan eksistensi yang sangat mengagumkan. Sistem kultivasi apapun dapat mencapai alam Dewa Sejati Primordial. Mereka jelas yang terbaik dalam sistem kultivasi semacam ini. Hampir sampai ke titik ekstrim. Waktu berelevasi cepat. Tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 30 tahun lagi telah berlalu. Grup Fortuna dengan giat mengembangkan teknologi dan membuka saluran ruang angkasa untuk transmisi bintang. Memungkinkan warga sipil biasa juga dapat melakukan perjalanan antar bintang. Pada saat yang sama, penyebaran kepercayaan dan penjarahan sumber daya menjadi lebih mudah. Apa yang dapat dilakukan para dewa, kuil kekayaan dapat melakukannya. Apa yang tidak dapat dilakukan para dewa, kuil kekayaan dapat melakukannya. Sains dipopulerkan, kepercayaan runtuh. Kepercayaan semua makhluk pada dewa lain secara bertahap melemah, atau bahkan menghilang begitu saja. Hanya kepercayaan pada dewa kekayaan yang meningkat dari hari ke hari. Karena mustahil bagi para dewa untuk memenuhi sebagian besar keinginan Anda. Tetapi uang dapat memenuhi 90% keinginan Anda. Kepercayaan pada dewa lain hanya memberikan kenyamanan psikologis sebagian besar waktu, tetapi tidak memberikan manfaat praktis sama sekali. Tetapi percayalah pada dewa kekayaan, Anda benar-benar dapat menghasilkan uang. Banyak dewa, untuk mendapatkan kepercayaan, akan memilih untuk menutup informasi dari dunia luar. Mendapatkan kepercayaan melalui penipuan. Mereka akan menjaga planet ini dalam lingkungan yang relatif terbelakang, bodoh, dan tertutup. Karena hanya orang bodoh dan tidak berpengetahuan yang akan lebih suka berdoa kepada Tuhan dan menyembah Buddha. Ketika Anda mengetahui lebih banyak hal, memiliki lebih banyak keinginan, dan memiliki lebih banyak keinginan batin, bahkan para dewa pun tidak dapat memuaskannya. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan. Oleh karena itu, di galaksi dengan sistem kepercayaan yang sangat maju, banyak planet telah berkembang selama puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, dan masih berada dalam lingkungan yang relatif terbelakang dan tertutup, yang juga merupakan fenomena yang sangat umum. Kedatangan kuil kekayaan memiliki makna yang sangat penting bagi mereka. Jadi, dunia ini begitu luas. Ternyata dewa-dewa yang selalu kita percayai telah menghalangi kita selama puluhan ribu tahun. Yang disebut dewa penjaga dunia, dari sudut pandang lain, ternyata adalah iblis yang mencegah Anda berhubungan dengan hal-hal baru dari dunia luar. Ketika kebenaran terungkap, kepercayaan runtuh dalam sekejap. Kuil kekayaan relatif terbuka. Bahkan kuil kekayaan telah secara khusus membuka jaringan antar bintang, sehingga Anda dapat melihat betapa kayanya kehidupan bagi warga di planet lain. Tugas pekerjaan yang mudah dan sederhana, Anda dapat menghasilkan banyak kekayaan. Anda telah melihat terlalu banyak hal ini, bukankah Anda menginginkan uang? Jika Anda menginginkan uang, maka percayalah pada dewa kekayaan. Dengan percaya pada dewa kekayaan, Anda bisa mendapatkan semua ini. Bahkan beberapa penganut tingkat tinggi dapat memperoleh metode kultivasi yang dianugerahkan oleh dewa kekayaan. Anda dapat hidup selamanya, tetap awet muda selamanya, memiliki kekuatan ilahi, dan menguasai kekuatan dahsyat seperti dewa. Dewa kekayaan ini dapat memuaskan keinginan mereka. Dewa kekayaan yang agung maha kuasa. Pengembangan kuil kekayaan sama sekali tidak perlu menipu orang. Juga tidak mengharuskan para penganut untuk melepaskan semua keinginan mereka. Sebaliknya, semakin besar keinginan Anda, semakin baik. Jika Anda menginginkan uang, Anda secara alami akan percaya pada dewa kekayaan. Puaskan kualitas hidup yang Anda inginkan, kejar kehidupan yang luar biasa dan bahagia, nikmati waktu, dan berbahagialah. Kami menganjurkan uang, menganjurkan kebebasan, dan menganjurkan kebahagiaan. Tetapi jangan pernah menjadi budak uang. Memperoleh uang dan kekayaan juga berarti menikmati hidup dengan lebih baik. Inilah ajaran kuil dewa kekayaan. Doktrin semacam ini jelas jauh lebih sederhana dan lebih bebas daripada gagasan menekan kemanusiaan sendiri yang ditetapkan oleh dewa-dewa lain. Ini juga lebih mudah diterima. Seketika menyebar ke seluruh galaksi besar. Begitu benih kebebasan ditanam, benih itu tertanam dalam-dalam, dan diri sepenuhnya terbebaskan. Itu tidak dapat lagi dimusnahkan. Kuil dewa kekayaan seperti api liar, membakar seketika, menyapu seluruh galaksi dewa serigala. Itu telah memengaruhi konsep kepercayaan faksi dewa utama. Menghancurkannya dari akarnya. Hal ini menyebabkan ajaran kepercayaan kuil dewa kekayaan mulai menyebar secara spontan ke seluruh galaksi utama. Bahkan tidak perlu banyak diiklankan.
Tidak perlu berkhotbah. Para penganut di bawah ini akan mulai menyebar secara spontan dan mulai berpura-pura. Lagi pula, jika kau punya uang, wajar saja berpura-pura menjadi orang jahat di planet lain, kan? Ada lebih banyak orang yang berpura-pura di kuil dewa kekayaan. Semua orang kaya. Apakah kau pikir para penganut kepercayaan lain di planet-planet asli itu akan iri? Ditambah lagi fakta bahwa uang membuka jalan, orang menghalangi dan membunuh orang lain, dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha lain, hampir tidak ada kerugian. Chen Yuan mengambil jalan tengah dalam gelombang ini, dan mulai berulah. Tak lama kemudian, ia diperhatikan oleh penguasa galaksi Dewa Serigala, Dewa Sejati Iva. Dewa Sejati Iva adalah dewa utama tingkat 9, dewa kekacauan sejati. Ia adalah putra Raja Dewa Ises. Keberadaan yang begitu kuat tentu saja tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah di wilayahnya. Tetapi Dewa Sejati Iva belum sempat melakukannya. Arbiter kuil Hongmeng bernama Bai Huang tiba-tiba turun. Lawannya memegang vonis dari kuil Grand Mist dengan cara yang sangat kuat, dan mengadili Dewa Sejati Iva. Segera menjatuhkan hukuman mati kepada Iva. Dewa Sejati Iva tentu saja tidak puas dan menentang penegakan hukum, dan dibunuh oleh Kaisar Putih di tempat. Bahkan keilahian pun telah direbut. Suatu saat, seluruh galaksi Dewa Serigala, ratusan juta dewa, secara kolektif merasa ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa arbiter baru kuil Grand Mist ini akan begitu berani. Bahkan berani membunuh putra Raja Dewa Ises. Kau benar-benar tidak menghormati Raja Dewa Ises. Penyelesaian masalah kuil kekayaan tertunda seperti ini. Kudengar Ises sedang menyelesaikan tugas sebagai jadi nomor 1 di Laut Kekacauan, jika dia menunggu kembalinya Raja Dewa. Kemudian mengetahui bahwa putranya telah dibunuh. Maka pasti akan terjadi kekacauan besar. Hanya memikirkan hal itu saja membuat bulu kudukku merinding. Waktu berkedip. 3000 tahun lagi telah berlalu. Dalam 3000 tahun, perkembangan kuil dewa kekayaan telah meluas ke tingkat yang tak terbayangkan. Sejauh ini, terdapat sebanyak 80 miliar planet berpenghuni yang telah dikuasai oleh kuil kekayaan. Pengikut tingkat 9, 10, dan setidaknya memiliki kekuatan dewa utama tingkat 5 atau lebih tinggi. Pengikut tingkat 8, 200 juta, dan setidaknya memiliki kekuatan dewa utama tingkat 3 atau lebih tinggi. Pengikut tingkat 7, 5.000 juta, dan setidaknya memiliki kekuatan dewa utama atau lebih tinggi. Pengikut tingkat 6, 18 miliar, minimal memiliki kekuatan di atas tingkat dewa menengah. Pengikut tingkat 600 miliar, minimal memiliki kekuatan tingkat dewa bawah atau lebih tinggi. Pengikut tingkat 8 triliun, minimal kekuatan untuk menghancurkan gunung dengan satu tangan. Pengikut tingkat 500 triliun. Pengikut tingkat 20 miliar-miliar. Pengikut tingkat pertama, 8.000 miliar-miliar. Dengan basis pengikut yang sangat besar, kepercayaan Chen Yuan pada kerajaan surgawi dengan cepat berkembang menjadi kerajaan surgawi yang sangat kuat. Hanya dalam waktu lebih dari 3000 tahun. Ia sekali lagi berlatih hingga mencapai alam primordial setengah langkah. Hanya satu langkah lagi untuk menembus dewa sejati primordial. Kultivasi kekuatan iman memang jauh lebih cepat daripada sistem kultivasi lainnya. Selama para pengikut dapat mengimbangi, bahkan mungkin untuk menembus setengah langkah dewa sejati dalam waktu 100 tahun. Tetapi kesuksesan juga merupakan hasil dari keyakinan, dan kegagalan juga merupakan hasil dari keyakinan. Untuk mencapai puncak dewa utama tingkat ke-9, jika ingin melangkah lebih jauh, harus tercipta dunia raksasa yang mampu menampung 8.000 miliar umat beriman. Kecuali alam semesta super besar milikku sendiri, orang biasa yang percaya pada surga, untuk menampung begitu banyak makhluk, tekanannya terlalu besar. Ini seharusnya menjadi ambang batas terbesar dalam sistem kultivasi kepercayaan, dan juga ambang batas yang paling sulit untuk ditembus. Di seluruh alam kepercayaan, banyak dewa utama tingkat ke-9 yang terkenal selama puluhan miliar tahun telah terhenti di tahap ini. Ises, Raja Dewa, mampu menembus hambatan, mematahkan belenggu, dan mencapai alam dewa sejati primordial dalam 1 miliar tahun. Dia juga berada di peringkat nomor 7 dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta primordial, yang menunjukkan bahwa dia luar biasa. Jika aku belum menembus ke alam dewa primordial, aku khawatir tahap ini akan menghentikanku. Bab 1842. Hari ini adalah saatnya bagiku untuk menembus dewa sejati primordial. Chen Yuan memikirkannya. Banyak dewa yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada ratusan juta dewa. Di antara mereka, dewa-dewa sejati Iva adalah yang paling bersinar, dewa puncak dari dewa utama tingkat 9. Selain itu, ada 18 dewa utama tingkat 9 yang sama bersinarnya. Ditambah 300 dewa utama tingkat 8. 6.000 dewa utama tingkat 7. 20. Dewa utama tingkat 6. 300 juta dewa utama tingkat 5.
5.000 juta dewa utama tingkat 4. Masih ada lebih dari 1 juta dewa utama dari tingkat 3 hingga tingkat yang tersisa. Ajaran kepercayaan kuil kekayaan dan ajaran kepercayaan dewa-dewa lain memiliki konflik ide yang sangat besar. Selama 3.000 tahun ekspansi gila-gilaan kuil kekayaan, konflik dengan dewa-dewa lain tentu saja tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, umumnya hanya ada dua jalan. Atau, kau keluarkan aku. Atau, aku akan mengurusmu. Di balik kuil dewa kekayaan milik Chen Yuan, sebenarnya ada Kaisar Putih, penengah Hongmeng, yang diam-diam mendukungnya. Maka hasilnya jelas. Sebagian besar dari mereka tidak mematuhi manajemen dan dipimpin oleh Raja Dewa Ises. Semuanya terselesaikan. Mereka semua menjadi dewa satu per satu. Sekarang akhirnya saatnya untuk memanfaatkan sampah. Aku ingin membuat kerajaan kepercayaan mampu menampung 8.000 miliar orang percaya. Cara termudah dan tercepat adalah dengan mengorbankan ratusan juta dewa dengan darah. Dengan bantuan kekuatan ratusan juta dewa, kepercayaan pada kerajaan surga ditingkatkan menjadi kepercayaan pada alam semesta. Dengan identitas Li Ziliu, Chen Yuan dapat menembus alam dewa sejati primordial. Lagi pula, dia memiliki pemahaman alam, dan itulah yang kurang. Adapun apakah melakukan hal itu akan menyinggung Raja Dewa Ises? Bagaimanapun, Bai Huang bahkan membunuh putranya. Aku tidak keberatan sedikit balas dendam lagi. Bukankah dia hanya seorang pria kuat di alam pertama Dewa Sejati Hongmeng, yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng? Takut apa-apa? Cabut saja sarangmu. Putramu begitu sombong, diperkirakan bawahanmu telah melakukan banyak hal. Jangan berpikir bahwa kau adalah dewa sejati asal mula dan jangan berani menyentuhmu, teknik pemakan kosmik. Hisap aku. Aku hisap. Aku hisap-hisap. Boom. Kekosongan itu terguncang. Aku melihat pusaran lubang hitam tiba-tiba terbuka di sekitar Chen Yuan. Ratusan juta dewa tersedot dengan gila-gilaan ke dalam lubang hitam. Pemurnian gila-gilaan. Di sisi lain, Avatar Bai Huang merasakan bahwa tubuh utamanya sekali lagi membuktikan alam dewa sejati primordial. Aku merasa telah membuang begitu banyak tahun. Sudah saatnya untuk membuat kemajuan juga. Lagi pula, kekuatan setengah langkah dewa sejati primordial masih jauh dari cukup kuat. Seni tiga kehidupan keberuntungan, satu pikiran mengubah alam semesta. Kekuatan keberuntungan, hancurkan untukku. Hari ini, aku, Kaisar Putih, akan menggunakan kekuatan keberuntungan tak terbatas untuk membuktikan Tao primordial. Titik. 2 tahun kemudian, Bai Huang dan Li Ziliu tiba di depan pagoda Hongmeng, yang panjangnya miliaran tahun cahaya. Bai Huang mengklik papan peringkat. Daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Nomor 1. Chu Xiaohe, alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Nomor 2. Zhuge Miao Miao, alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Nomor 3. Dongchen Shenjun, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 4. Kaisar Iblis Taiyu, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 5. Permaisuri Elf, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 6. Raja Dewa Ises, alam kedua dewa sejati primordial. Nomor 7. Pemimpin masa depan, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 8. Lin Fan, alam kedua dewa primordial. Nomor 9. Kaisar Mantian, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 10. Ye Chen, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 11. Chen Xiaoxuan, alam setengah langkah dewa sejati Hongmeng. Nomor 12. Kaisar Putih, alam setengah langkah dewa sejati Hongmeng. Orang baik, aku belum melihatmu selama lebih dari 3.000 tahun, dan Kaisar Mantian ini benar-benar melampauinya lagi. Dan dia benar-benar langsung naik nomor 9. Sungguh kerja keras. Mungkinkah aku takut disalib, dan kali ini aku langsung naik nomor 9, berpikir bahwa aku tidak akan tergeser dari 10 besar. Kau terlalu naif. Bai Huang dan Li Ziliu menyeringai. Keduanya memasuki pagoda Hongmeng bersamaan. Mulai mengikuti penilaian percobaan. Karena Li Ziliu adalah pemegang rompi baru, dia belum pernah mengikuti penilaian uji coba menara Hongmeng sebelumnya, jadi dia perlu memulai dari lantai pertama menara Hongmeng dan secara bertahap menantang untuk maju. Dan rekor Bai Huang sebelumnya telah mencapai lantai 10 pagoda Hongmeng. Oleh karena itu, Kaisar Putih dapat memulai tantangan langsung dari lantai 10 pagoda Hongmeng. Lantai 10 pagoda Hongmeng memiliki metode tantangan yang sama sekali berbeda dari 9 lantai di bawahnya. Ada total 8 putaran tantangan di lantai 10. Pada putaran tantangan pertama, perlu melawan 10 orang kuat di alam pertama Hongmeng. Pada putaran tantangan kedua, Anda perlu melawan 10 orang kuat dari alam kedua Hongmeng. Pada putaran tantangan ketiga, Anda perlu melawan 10 orang kuat dari 3 alam Hongmeng.
Dan seterusnya. Dikatakan bahwa Chu Xiaohe adalah penjahat tak tertandingi yang telah menyelesaikan 3 putaran tantangan pertama. Ini juga berarti bahwa dia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh pembangkit tenaga tingkat 3 dewa sejati primordial. Sungguh menakutkan. Konon, peringkat nomor 2 bahkan gagal melewati babak kedua tantangan di lantai 10. Perbedaannya tidak terlalu besar. Terobosan yang berhasil dari Kaisar Putih adalah basis kultivasi alam dewa sejati primordial. Namun, ia berlatih jurus keberuntungan 3 kehidupan, yang diciptakan oleh seorang ahli di puncak alam ke-9 dewa sejati primordial, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Selain itu, ada banyak teknik rahasia lainnya seperti Hehua Zizai Dava dan lonceng waktu. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya cukup untuk menghancurkan lawan-lawannya. Bahkan jika 1 lawan 10, ia tidak akan kehilangan semangat sedikitpun. Pada akhirnya, setelah bertarung selama sehari semalam, ia berhasil membunuh 10 penjaga gerbang alam pertama dewa sejati primordial. Di babak kedua, mereka menantang 10 master alam kedua dewa sejati asal primordial. Setelah kurang dari 10 menit, Kaisar Putih dikalahkan. Bagaimanapun, kesenjangan levelnya sangat besar, dan tetap saja 10 lawan 1. Tantangan Kaisar Putih telah berakhir, dan peringkatnya langsung naik dari nomor 12 ke nomor 9, menurunkan peringkat Mentian di 1 peringkat. Ini tidak baik, Yang Mulia, peringkat Anda telah direbut lagi oleh Kaisar Putih. Kaisar Putih telah menembus alam dewa primordial. Kaisar Mantian terkejut ketika mendengar ini. Petik 2. Cepat periksa peringkat keseluruhanmu. Sial, tidak apa-apa, aku hanya turun 1 peringkat, dan untuk sementara tetap berada di peringkat 10 besar. Aku sudah lama tahu bahwa Kaisar Putih ini bukanlah orang biasa. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia mampu bertahan di lantai 10 pagoda Hongmeng selama lebih dari 10 menit dengan setengah langkah di alam dewa sejati Grand Mist. Orang seperti ini sangat mungkin untuk menembus dewa sejati Grand Mist di masa depan. Benar saja, dia benar-benar menembus. Dan begitu aku menembus, peringkatku langsung turun. Untungnya, Kaisar ini menang di peringkat ke-9 kali ini dan menyingkirkan Ye Chen, kalau tidak, akulah yang akan tersingkir dari 10 besar kali ini. Kata Mentiandi dengan rasa takut yang masih terpancar di wajahnya. Tidak, Yang Mulia, peringkat Anda telah turun lagi. Kaisar Mantian hanya menghela napas lega. Pelayan itu menunjuk peringkat di layar besar lagi, matanya membelalak. Siapa? Siapa itu? Mungkinkah Chen Xiaoxuan juga menembus dewa primordial? Kaisar Mantian melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu bukan Chen Xiaoxuan, tetapi nama yang aneh. Yang Mulia, itu bukan Chen Xiaoxuan. Itu seorang pria bernama Li Ziliu, dia melampaui peringkat Anda. Aku ingin kau bicara omong kosong, apakah aku tidak punya mata? Bab 1843. Ah gelombang. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Bai Huang, Li Ziliu, kalian monster, kenapa kalian selalu melampaui Lao Su? Kenapa begitu sulit mempertahankan peringkat 10 besar tahun ini? Sialan kau. Kalian para tua bangka, tunggu saja aku. Ketika aku menembus alam kedua dewa sejati primordial, aku akan mampu sepenuhnya menundukkan kalian. Kaisar Mantian melihat daftar monster terkuat di alam semesta. Peringkatnya di urutan ke-11 dalam daftar keseluruhan sangat memalukan, dilihat dari sudut manapun. Memalukan. Hanya 1 peringkat lagi untuk masuk 10 besar. Tapi ini sedikit lebih buruk. Ini adalah ketiga kalinya dia disalib. Prestise tak tertandingi Kaisar Mantian mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Sungguh keterlaluan. Tunggu, kalian tunggu aku. Kursi ini tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tepat ketika mentalitas Mentiandi meledak. Alam kepercayaan. Galaksi Dewa Serigala. Raja Dewa Ises akhirnya kembali dengan terhormat setelah menyelesaikan tugas tingkat neraka di kuil primordial. Wow. Tuan Raja Dewa, Anda akhirnya kembali. Jika Anda tidak kembali, seluruh alam kepercayaan mungkin akan dikuasai oleh Li Laoliu itu. Tuan Raja Dewa, Anda harus menjadi pemimpin bagi kami. Li Ziliu itu bersekongkol dengan Bai Huang, penengah Hongmeng, dan dengan sengaja membantai rakyat Anda dengan tuduhan palsu. Bahkan Yang Mulia Yiwa ditebas oleh Kaisar Putih, wow, kita telah ditindas dengan mengerikan selama 3.000 tahun terakhir. Seorang dewi berlutut di depan Ises dan menangis sambil menundukkan kepala. Ises terkejut ketika mendengar ini. Apa? Anakku, Yiva, benar-benar dibunuh oleh bocah kecil Kaisar Putih itu. Beraninya dia. Bai Huang, kau mencari kematian. Raja Dewa Ises awalnya sangat gembira, karena dia baru saja naik peringkat belum lama ini, melampaui peringkat pemimpin masa depan. Dia kembali ke alam kepercayaan, Galaksi Dewa Serigala, dan awalnya ingin mengadakan pesta besar, menyiapkan meja untuk miliaran orang. Mari kita rayakan bersama.
Ratusan juta dewa secara kolektif memberi selamat kepadanya. Tetapi sebelum dia bisa berbahagia, tiba-tiba datang kabar buruk. Kembali ke galaksi Dewa Serigala, yang menantinya bukanlah perayaan universal, melainkan sarang lamanya, yang sebenarnya telah dicuri. Miliaran kroni para dewa di bawah komandonya hampir dibantai. Bahkan putranya sendiri dipenggal. Galaksi Dewa Serigala telah berubah total. Kuil dewa kekayaan ada di mana-mana. Semua orang percaya pada dewa kekayaan, tetapi mereka bahkan tidak mengenal Raja Dewa Agungnya, Isis. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidakkah kau pikir arbiter primordial tidak bisa memberiku wajah Raja Dewa Isis? Kaisar Putih, tunggu aku. Sungai Waktu, sekarang. Atas nama dewa sejati asal primordial, aku berdiri di atas sungai waktu dan membalikkan ruang dan waktu. Yiwalwer, hiduplah kembali. Sebagai seorang ayah, aku ingin kau menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa menyakitkan musuh yang membunuhmu akan mati. Dia akan membayar harga yang tak tertahankan untuk ini. Raja Dewa Isis menatapnya. Dia hanya memiliki telapak tangannya. Dengan segala cara, ruang dan waktu dibalik, dan Dewa Utama tingkat 9, Iva, yang telah mati selama lebih dari 3.000 tahun, dibangkitkan secara paksa. Cara gila macam apa ini? Membangkitkan eksistensi yang kekuatannya telah mencapai tingkat dewa sejati kekacauan, dalam hal ini, bahkan pembangkit tenaga dewa sejati asal mula akan menderita kerugian besar karenanya. Mungkin mengakibatkan kerusakan pada pangkalan perbaikan. Tetapi Raja Dewa Isis masih dengan tegas memilih untuk membangkitkannya. Bagaimanapun, dia adalah putra satu-satunya. Bahkan jika kultivasinya untuk sementara turun ke tingkat dewa mula, dia akan membangkitkannya. Adapun ratusan juta dewa kepercayaan yang telah ditangani, lupakan saja. Untuk membangkitkan ratusan juta kroni, bahkan Kaisar Dewa Sejati Hongmeng tingkat ke-9 pun tidak akan mampu menanggungnya. Di bawah Raja Dewa Isis yang secara paksa mengubah hidupnya melawan langit, Dewa Sejati Iva berhasil dibangkitkan. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah jatuh? Ah, itu sang ayah. Putra Iva memberi hormat kepada Dewa Bapa. Dewa Bapa, apakah engkau membangkitkanku? Aku tahu bahwa dengan kekuatan Dewa Bapa, aku pasti akan mampu membangkitkan putraku. Dewa Sejati Iva berkata dengan gembira. Namun segera ia merasakan kekuatan kultivasinya menurun dengan cepat. Dari puncak Dewa Sejati Kekacauan, segera jatuh ke tahap akhir Dewa Sejati Kekacauan, tahap tengah Dewa Sejati Kekacauan, tahap awal Dewa Sejati Kekacauan, dan puncak dari Tuhan Yang Maha Esa yang kekal. Ketika alam itu jatuh ke alam Dewa Sejati Abadi, Dewa Sejati Iva akhirnya panik. Dewa Bapa, aku. Melihat ini, Raja Dewa Isis langsung mengeluarkan wujud dewa besar berwarna transparan. Ini adalah wujud dewa utama tingkat 9 yang belum dimiliki, kau harus segera memurnikannya. Meskipun menjadi seorang ayah dapat membangkitkanmu, imanmu telah hancur. Tanpa dukungan para pengikut, kekuatanmu secara alami akan terus menurun. Bahkan jika kau menyerap wujud dewa utama tingkat 9 ini, itu hanya akan menstabilkan kultivasimu untuk sementara. Kau perlu membangun kembali imanmu dan mengembangkan kembali para pengikutmu untuk menghentikan penurunan kekuatanmu. Dewa Bapa, anakku tahu. Tapi masih ada sesuatu yang belum terselesaikan di hati anakku. Hakim Hongmeng Bai Huang, seorang hakim tingkat 3 kecil, tidak berani sedikit pun menghormatimu, Dewa Bapa, dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada anak itu. Jika kau tidak membunuh Kaisar Putih, anak itu tidak akan mampu menelan napas ini di hatinya, mohon Dewa Bapa putuskan untuk anak itu. Dewa Sejati Iva berkata dengan marah. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan dia pernah ditindas oleh orang lain? Jika tempat ini tidak dipulihkan, bagaimana Megatron akan mempercayai alam ini di masa depan? Kaisar Putih bukanlah hakim biasa di kuil Hongmeng. Dia pernah masuk dalam daftar 10 monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Kau bukan lawannya, dan itu wajar. Tapi dia bersikeras dengan statusnya sebagai sosok yang tak tertandingi dan arogan, dan dia bahkan tidak menghormatiku, Isis. Terlalu arogan. Pergi, ayah akan membawamu untuk membalas dendam. Raja Dewa Isis merobek kehampaan dengan tangannya. Menerobos alam bersama Dewa Sejati Iva. Ke arah pagoda Hongmeng, kehampaan bergerak sangat jauh. Kudengar anak Kaisar Putih dan Dewa Kekayaan yang baru dipromosikan telah pergi ke pagoda Hongmeng untuk ujian dan penilaian. Kalau begitu mari kita selesaikan bersama. Faktanya, Raja Dewa Isis dapat menghancurkan kepercayaan pada kuil kekayaan terlebih dahulu. Langsung menghancurkan galaksi Dewa Serigala, semua patung kuil Dewa Kekayaan di 80 miliar planet yang dihuni. Memberi Li Zilaibo pelajaran terakhir. Tapi siapakah dia, Raja Dewa Isis? Keberadaan penjahat terkuat nomor 6 di alam semesta Hongmeng. Apakah perlu menggunakan trik untuk menghadapi Dewa Utama tingkat 9 yang sedang naik daun dan seorang Kaisar Putih?
Jelas tidak. Ini tidak sesuai dengan sikapnya sebagai sosok yang tak tertandingi. Jadi dia langsung pergi ke Kaisar Putih. Pada saat ini, Bai Huang dan Li Ziliu baru saja menyelesaikan penilaian percobaan Pagoda Hongmeng. Di antara mereka, Kaisar Putih berada di peringkat ke-9. Li Ziliu di peringkat ke-10. Adapun Chen Xiaoxuan, dia terdesak ke peringkat ke-13. Lumayan, 3 rompi, 1 peringkat ke-9, 1 peringkat ke-10, dan 1 peringkat ke-13. Gelombang penampilan ini bagus, dan peningkatan Kaisar Putih ke Arbiter Grand tingkat ke-5 seharusnya stabil. Tepat saat itu, sebuah mutasi muncul. Bab 1844. Seng Wang bersinar di mana-mana, alam Raja Dewa. Kendali Hongmeng, kurungan ruang. Diiringi oleh hukum purba yang menakutkan yang menyapu galaksi. Aku melihat ruang di sekitar Pagoda Hongmeng dengan radius ratusan juta tahun cahaya seketika berubah menjadi bongkahan besi. Li Ziliu dan Bai Huang langsung tertarik ke alam Raja Dewa yang sangat kuat. Ada juga beberapa Tianjiao Hongmeng yang menyaksikan ujian di dekatnya, dan mereka juga tertarik tanpa terkecuali. Apakah ini alam Dewa sejati purba? Ini Raja Dewa Ises, ya Tuhan, Raja Dewa Ises yang agung telah datang sendiri. Pembangkit tenaga tingkat Dewa sejati Hongmeng sungguh menakutkan, dan dia juga merupakan eksistensi peringkat ke-6 dalam daftar monster terkuat di alam semesta. Dikatakan bahwa Tuan Ises telah menembus alam kedua Dewa sejati purba, alam kendali, dan kekuatannya telah melampaui pemimpin masa depan. Ini luar biasa. Siapakah dua orang di depan itu, yang pantas dihalangi oleh Raja Dewa Ises sendiri? Saat itu, sekelompok orang yang sedang makan melon sedang membicarakannya. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Sebelum Raja Dewa Ises sempat berbicara, putranya, Iva, sudah berbicara lebih dulu. Kau tidak menyangka itu, anakku Bai Huang. Bahkan jika kau membunuhku, setelah 3000 tahun, bukankah aku akan bangkit kembali? Hari ini, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Bukankah kau pernah berkata bahwa bahkan jika ayah dewaku hadir, kau pasti akan menghukumku mati tanpa ampun dan mengeksekusiku sendiri? Hari ini ayah dewaku kembali, aku ingin melihat apakah kau masih sekeras kepala seperti 3000 tahun yang lalu. Kata Iva dengan percaya diri. Kau tidak memberi muka saat itu. Sekarang aku akan menamparmu dengan keras. Membuatmu begitu sombong. Ada harga yang harus dibayar untuk pemaksaan. Senyum masam muncul di sudut mulut Bai Huang ketika mendengar ini. Ternyata itu adalah dewa sejati Iva. Dulu kau menyerang Hakim Hongmeng dan dengan sengaja tidak mematuhi perintah Kuil Hongmeng. Kau telah melanggar hukum Kuil Hongmeng. Membunuhmu sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan peraturan. Dan aku juga memberimu kesempatan untuk menyerah dan pasrah, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang setelah kamu dibangkitkan, kamu harus dengan jujur melakukan amal kebajikan dan menebus dosa-dosamu. Melihatmu seperti ini, kau sama sekali tidak bertobat, dan kau bahkan semakin parah. Aku bisa membunuhmu pertama kali, tapi aku juga bisa membunuhmu kedua kalinya. Mengapa kau tidak menghargai hidup? Sambil menaruh satu tangan di punggungnya, Bai Huang berkata dengan pandangan menyamping. Kau ingin membunuh putraku, apakah kau sudah meminta pendapatku? Saat itu, Raja Dewa Ises berbicara. Dia melangkah maju. Dalam sekejap, momentum yang mengerikan dan tak terkalahkan menghancurkannya seperti langit runtuh. Di bawah tekanan aura kuat Raja Dewa Ises, bahkan ruang alam semesta primordial mulai retak dan terdistorsi sedikit demi sedikit. Ke-6 dalam daftar keseluruhan, seorang pria kuat di alam kedua Dewa Primordial, apakah kau hebat? Aku ingin menghakimi seorang penjahat, apakah aku perlu meminta pendapatmu? Siapa kau? Kaisar Putih memiliki sikap yang keras. Benar-benar tegak dan lurus, tanpa rasa takut akan kekuatan. Untuk benar-benar bertanya kepada Raja Dewa Ises di depannya, siapa kau? Terlalu kaku. Terlalu keras. Saat ini, banyak orang yang makan melon merasa merinding. Apakah ini Kaisar Putih yang baru saja naik ke peringkat ke-9 dalam daftar keseluruhan? Ini terlalu berani. Kaisar Putih adalah orang kuat di alam pertama Dewa Sejati asal mula, dan Ises berada di peringkat ke-6 dalam daftar keseluruhan. Dia telah menembus alam kedua Dewa Sejati asal mula dan telah mencapai alam Dewa Sejati asal mula. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk melompati peringkat untuk bertarung. Ya, bagaimanapun juga, ada perbedaan alam, Kaisar Putih takut dia akan sangat menderita. Raja Dewa Ises mendengar kata-kata itu. Hampir tertawa karena marah. Bagus. Sangat bagus. Jika kau bertanya berapa umurku, aku akan membiarkanmu melihat seberapa tua aku bagimu. Percayalah pada alam semesta, sekarang. Atas nama Raja para Dewa, aku memanggil kekuatan 50.000 miliar orang percaya dari semua makhluk hidup untuk memberkatiku.
Mahamudra dari semua makhluk hidup, hancurkan. Raja Dewa Ises menatapnya. Sebuah proyeksi kosmik tiba-tiba muncul di belakangnya. Seluruh alam semesta kepercayaan, dengan 5 triliun orang percaya, mulai berdoa hampir bersamaan. Sebanyak 50.000 miliar untaian energi kepercayaan menyatu menjadi sungai kepercayaan yang panjang. Kekuatan iman yang tak terbatas, di bawah kendali Raja Tuhan Ises, berubah menjadi pohon palem raksasa yang menutupi langit. Tiba-tiba, dia melesat ke arah Bai Huang dan Li Ziliu. 3 nyawa keberuntungan. Membelah udara dengan satu kata. Bai Huang dan Li Ziliu melesat bersamaan. Boom! Serangan penghancuran dari 3 dewa sejati primordial bertabrakan. Gelombang energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Gelombang kejut energi tak berujung menyapu jutaan tahun cahaya dalam sekejap. Keenam dalam daftar keseluruhan, hanya itu. Apakah ini satu-satunya cara? Roda Dewa Matahari membara. Raja Dewa Ises melesat lagi. Aku melihat kekuatan keyakinan terkondensasi di tangannya, yang seketika berubah menjadi 10 matahari. Suhu pembakaran setiap matahari melebihi setidaknya 1 miliar derajat. Seolah-olah Jiang Hongmeng dipanggang hingga berkeping-keping di kehampaan. Api karma teratai merah. Api kekacauan. Bai Huang dan Li Ziliu berpikir bersamaan. Yang satu terbungkus api karma teratai merah dari atas ke bawah. Yang satu terbungkus api kekacauan. Tidak ada rasa takut akan kekuatan roda Dewa Matahari membara. Sebaliknya, pertarungan 2 lawan 1 masih lebih unggul. Sialan, ini tidak masuk akal. Teknik cloning Raja Dewa. Ises melihat pertarungan 2 lawan 1 dan langsung merasa tertekan. Ia segera marah. Dengan cepat, ia menggunakan metode avatar, dan kekuatan keyakinan yang sangat besar memadatkan 10 avatar dalam sekejap. Tidak semua kekuatan avatar berada di atas level alam dewa sejati primordial. Memang ada 2 avatar yang lebih kuat. Jue tubuh klon 9 takdir, 1 pikiran mengubah 9 tubuh. Jue tubuh klon 9 takdir, 1 pikiran mengubah 9 tubuh. Bai Huang dan Li Ziliu menggunakan teknik rahasia secara bersamaan. 2 lawan 10, dan segera berubah menjadi 18 lawan 10, terus menekan Isas. Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak percaya aku tidak bisa menekan kalian berdua. Percayalah pada seni rahasia, para dewa akan turun besok, dan miliaran dewa akan muncul. Aku melihat Raja Dewa Ises, yang begitu tulus sehingga ia memanggil miliaran dewa untuk bertarung. Dia berubah menjadi Dava Zisai. Dengan satu pikiranku, dia dapat mengubah matahari dan bulan, bintang-bintang, segala sesuatu di dunia, dan para dewa dan iblis di langit. Ratusan juta dewa dan iblis, sekarang. Hukum waktu, teknik kehancuran besar. Bai Huang dan Li Ziliu sama sekali tidak ragu-ragu. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan efeknya hampir seperti 1 tambah 1 lebih besar dari 10. 1 miliar dewa ditekan oleh pukulan balik. Raja Dewa Ises benar-benar ditekan sepenuhnya. Menjijikkan. Sungguh menjijikkan. Jika raja ini tidak menghidupkan kembali putraku sebelumnya, dia akan terkena dampak hukum waktu dan melukai vitalitasnya. Kalian berdua bajingan kecil tidak bisa memanfaatkan apapun. Raja Dewa Ises semakin kesal, dan semakin dia bertarung, semakin tidak nyaman dia. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya menunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa sangka Bai Huang dan Li Ziliu begitu sulit dikalahkan. Kekuatan tempur sebenarnya dari kedua orang ini mungkin mendekati kekuatan pembangkit tenaga tingkat 2 dari dewa sejati primordial. Sialan kau. Yiva kecil, aku akan mengirimmu ke surga lagi. Ingat, aku, Kaisar Putih, memenggal kepalamu. Kali ini aku akan memenggal kepalamu di depan ayahmu. Memanfaatkan ketidaksiapannya, Bai Huang menebas dewa sejati Yiva dengan pukulan balik. Biarkan kau menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Apa kau pikir dengan dukungan ayahmu, kau bisa duduk santai? Jika aku menjadi ayahmu, aku juga akan membunuhmu. Bukankah Raja Dewa Isesmu hebat? Bahkan seorang putra yang telah mati selama 3000 tahun dapat dibangkitkan. Lalu pergilah ke kebangkitan lagi. Bab 1845. Tidak. Bajingan, kau berani membunuhku. Ayahku, Dewa, tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa sejati Yiva buru-buru berteriak. Tapi percuma saja berteriak keras. Kaisar Putih langsung menembus penghalang kepercayaan yang diletakkan oleh Raja Dewa Ises. Dia dipenggal kepalanya di tempat. Dewa sejati Yiva baru saja bangkit kembali selama 1 hari, dan menerima sekotak makan siang. Saat itu, seluruh tempat hening. Suasananya suram dan mencekik. Ises marah. Dia benar-benar marah. Dia sangat marah hingga matanya seperti mata Dewa Emas, hampir saja dia akan melotot. Tidak.
Beraninya kau membunuh putraku. Kaisar muda, kau lumpuh. Raja Dewa Ises mengumpat keras. Aku membunuh putramu, jika kau tidak menerimaku, datang dan pukul aku. Bai Huang mencibir dengan mulut berkerut. Senjata dewa, keluarkan. Ini adalah artefak ilahi asal mula, tombak dewa. Legenda mengatakan bahwa artefak ini memiliki daya hancur absolut yang menembus segalanya, menjadi saksi sumpah, mengunci roh purba, dan menghancurkan keabadian. Sialan, Raja Dewa Ises benar-benar serius. Bahkan putraku sendiri terbunuh secara langsung. Aku khawatir gelombang ini akan tak ada habisnya. Hancurkan, kalian berdua bajingan. Seni pemakan alam semesta, domain lubang hitam, buka. Li Ziliu berdiri di depan Kaisar Putih. Seketika membuka pusaran lubang hitam, dan menelan tombak dewa yang menembus kehampaan. Kebodohan. Tombak dewa adalah artefak purba, bagaimana mungkin diblokir oleh hukum pemakan biasa. Begitu senjata ini ditembakkan, ia akan mengunci roh purba. Bahkan jika kultivasimu telah mencapai alam dewa sejati purba dan kau telah membangun alam semesta kepercayaan, kau tetap akan tertembus hingga ke sumber jiwamu. Sayang sekali kau baru saja menembus alam dewa sejati primordial, dan kau pasti akan binasa di sini hari ini. Aku melihat bahwa senjata dewa benar-benar menembus pusaran lubang hitam, dan langsung menembus alam semesta kepercayaan Li Ziliu dengan kekuatan yang tak terbendung dan menembus. Mengunci sumber jiwa di alam semesta kepercayaan dalam sekejap, dan menusuknya dengan satu tembakan. Harus kuakui bahwa senjata dewa benar-benar luar biasa. Dia hampir menikam Li Ziliu hingga tewas. Namun sebenarnya asal-muasal jiwa Li Ziliu bukanlah dari alam semesta kepercayaan. Sebaliknya, ia berada di dalam alam semesta super besar dari ontologi. Ia telah menjadi kehendak alam semesta. Senjata dewa ini mengejar asal mula jiwa, menembus penghalang ruang, dan menembus alam semesta super besar dari tubuh. Ketika senjata tajam itu masuk sesaat, ia langsung ditekan oleh kehendak surga yang menghancurkan segalanya. Senjata dewa tidak dapat bergerak sesaat pun. Sebuah artefak Granmeng dapat langsung pergi tanpa kembali. Terima kasih kepada besi tua karena telah mengirimkan artefak Hongmeng. Adegan ini dilihat oleh orang luar. Artinya, setelah senjata dewa menembus alam semesta kepercayaan Li Ziliu, tidak ada gerakan. Tidak pernah menyangka bahwa ia masih memiliki Zhou Zongsu. Adapun Li Ziliu sendiri, tampaknya tidak ada yang salah. Menghadapi pukulan dari Seon artefak Hongmeng, ia tidak terluka. Haha. Artefak primordial, di tangan orang tak berguna sepertimu, benar-benar mutiara yang tertutup debu. Kebetulan saja aku masih kekurangan artefak di tanganku, Ises, terima kasih. Terima kasih untuk kalimat ke-6. Biarkan Ises menerobos pertahanan secara langsung. Dengan amarah yang meluap, dia memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Dia sudah merasa bahwa jejak jiwanya pada senjata dewa telah terhapus. Artefak purba ini benar-benar kehilangan kontak dengannya. Sialan. Putranya terbunuh. Artefak Hongmeng dicuri. Yang paling menjengkelkan adalah kedua orang tua tingkat 6 ini tidak bisa mengalahkan mereka. Semakin kau bertarung, semakin kau menderita. Muntahkan darah. Kalian berdua binatang buas, tunggu aku. Ketika aku pulih, aku akan mengorbankan kalian berdua ke surga. Rasa malu hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Setelah Ises mengucapkan kalimat kejam ini, dia menerobos kehampaan dan bergerak pergi. Dalam sekejap, dia menghilang. Dia agresif saat datang. Dia malu saat berlari. Adegan ini langsung mengejutkan banyak sekali pembangkit tenaga purba. Ini. Raja Dewa Ises dikalahkan. Tidak hanya dikalahkan, tetapi putranya terbunuh lagi, dan dia juga kehilangan artefak terkenalnya, senjata dewa. Tanpa tombak dewa, Ises mungkin tidak akan mampu mempertahankan peringkat ke-6-nya dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Di masa depan, pemimpin pasti akan kembali menindasnya. Aku tidak menyangka Bai Huang dan Li Ziliu akan sekuat ini. Mereka pantas berada di peringkat 10 besar. Benar saja, yang kuat memiliki pemain kuatnya sendiri. Gunung lebih tinggi dari gunung. Ye Chen dan Kaisar Mantian tidak salah kalah. Dalam pertempuran ini, Bai Huang dan Li Ziliu langsung terkenal, dan kekuatan mereka mengguncang alam semesta Hongmeng dalam ratusan ribu alam. Bagi Li Ziliu yang mengolah kekuatan kepercayaan, setelah menjadi terkenal, akan ada manfaat yang sangat besar. Karena ketenaran itu, ia tidak hanya berada di peringkat 10 besar dalam daftar keseluruhan, tetapi juga menjadi terkenal dalam pertempuran pertama, mengalahkan Raja Dewa Ises. Rekor yang luar biasa. Dengan sedikit publisitas, bukankah para pengikutnya akan terus bertambah? Sungguh. Di alam kepercayaan, mendengar bahwa Li Ziliu menjadi terkenal dalam pertempuran pertama dan mengalahkan Raja Dewa Ises.
Banyak makhluk di seluruh alam kepercayaan gempar. Untuk sementara waktu, baik manusia maupun dewa mulai percaya pada dewa kekayaan. Hanya dalam satu hari, jumlah pengikut di kuil kekayaan telah meroket hingga 3.000 miliar. Berdasarkan tingkat pertumbuhan pengikut yang gila ini, saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum menembus alam kedua dewa sejati primordial, dan itu tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, Raja Dewa Ises. Karena kekalahan ini, reputasinya sangat terpengaruh. Prestisenya juga menurun drastis. Di seluruh alam kepercayaan, dewa-dewa galaksi yang tak terhitung jumlahnya mulai tidak lagi mempercayainya. Kekuatan kepercayaannya telah menyusut secara signifikan. Meskipun seorang pria kuat setingkatnya memiliki alam semesta kepercayaan yang sangat besar sebagai pendukung, ortodoksi kepercayaan tidak akan mudah dihancurkan. Tetapi dalam hal ini, kecepatan pemulihannya pasti akan sangat berkurang. Dan untuk menghidupkan kembali putranya sendiri. Apa-apaan, aku harus melukai vitalitasku lagi. Sungguh memalukan. Saya khawatir tidak akan butuh ribuan tahun, jadi jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa kejayaannya. Belum terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Dewa sejati Hongmeng akan membalas dendam, dan itu tidak akan terlambat dalam 100 juta tahun. Kalian berdua orang tua tingkat 6 sedang menungguku, tidak ada yang pernah menyinggungku, dan kalian masih bisa hidup dengan baik. Tepat ketika Ises mundur dan memulihkan vitalitasnya, Chen Yuan memutuskan untuk terlahir kembali. Tingkat kultivasi Chen Xiaoxuan dan Li Zi telah mencapai level yang sangat tinggi. Bahkan jika roh purba meninggalkan tubuh, hal itu dapat menjamin keabadian tubuh fisik selama ratusan juta tahun. Untuk memastikan pertumbuhan kekuatan kultivasi yang berkelanjutan, Chen Yuan dianugerahi pemahaman 9.000 miliar kali lipat. Ia memahami formasi latihan gantung. Formasi ini mengandung kekuatan untuk merebut keberuntungan alam semesta Hongmeng. Tubuh fisik disimpan dalam formasi besar, bahkan jika roh purba meninggalkan tubuh, ia dapat secara otomatis menggantung dan berlatih. Dengan cara ini, akan mudah baginya untuk memulihkan statusnya dan berganti posisi kapan saja selama reinkarnasi yang terus-menerus. Lagi pula, setelah berkembang di satu tempat selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak pengaruh, hal itu tidak boleh disia-siakan. Mungkin akan berguna dalam pemberontakan di masa depan. 2 tahun kemudian, Chen Yuan mengunci alam cincin jiwa, tempat yang disebut benua cincin jiwa, dan terlahir kembali. Bab 1846. Sebelum terlahir kembali, Chen Yuan mempelajari informasi dasar tentang benua cincin jiwa. Benua ini adalah dunia yang didedikasikan untuk membudidayakan sistem kekuatan jiwa. Menjadi master jiwa surgawi dengan membangkitkan jiwa surgawi. Master jiwa surgawi dapat memperoleh cincin jiwa dengan berburu binatang jiwa. Semakin kuat binatang jiwa dan semakin tua usianya, semakin kuat efeknya setelah menyerap cincin jiwa. Binatang jiwa langit umumnya dibagi menjadi 10 tingkatan, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, 10 juta tahun, 100 juta tahun, 1 miliar tahun, 10 miliar tahun, 10 tingkatan. Warna cincin jiwa sesuai dengan putih, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam, emas, 10 warna. Di antara mereka, alam master jiwa surgawi dibagi menjadi murid jiwa surgawi, cendekiawan jiwa surgawi, master jiwa surgawi, jenderal jiwa surgawi, komandan jiwa surgawi, markis jiwa surgawi, raja jiwa surgawi, bijak jiwa surgawi, yang mulia jiwa surgawi, dan kaisar jiwa surgawi. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Konon, melampaui kaisar jiwa surgawi dapat mencapai dewa sejati Hongmeng. Para master jiwa surgawi mendapatkan cincin jiwa putih, yang dapat meningkatkan umur mereka 10 hingga 90 tahun. Mendapatkan cincin jiwa merah dapat meningkatkan umur seseorang 100 hingga 900 tahun. Mendapatkan cincin jiwa oranye dapat meningkatkan umur dari 1000 hingga 9000 tahun. Dan seterusnya. Binatang jiwa langit sangat sulit diburu. Binatang jiwa langit yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda. Untuk menjadi master jiwa surgawi, seseorang harus terlebih dahulu berpartisipasi dalam upacara kebangkitan pada usia 16 tahun untuk membangkitkan jiwa surgawi. Adapun apa itu jiwa langit? Masih banyak lagi yang perlu dibahas. Ada berbagai macam jenis. Jiwa beberapa orang adalah serangga. Jiwa seseorang adalah rumput. Dan jiwa seseorang adalah telur, batu, sabit, anak anjing, tumpukan kotoran, burung, dan seterusnya. Singkatnya, aneh, semuanya. Sebagian besar dari mereka adalah jiwa-jiwa terlantar, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung, dan potensi pertumbuhan mereka sangat terbatas. Hanya 1/10-nya yang merupakan jiwa surgawi yang baik yang dapat mengembangkan kekuatan jiwa.
Anda dapat bergabung dengan sekte yang berbeda. Peringkat potensi Master Jiwa Surgawi dapat dibagi menjadi sampah, material sampah, jiwa sampah, biasa, umum, baik, sangat unggul, Tianjiao teratas, Tianjiao tak tertandingi, penjahat teratas, penjahat tak tertandingi, penjahat tertinggi, dan 5 tingkatan lainnya. Tes potensi umum, jika berada di 3 peringkat teratas, maka pada dasarnya Anda bisa menyerah. Mustahil untuk menjadi Master Jiwa Surgawi dalam kehidupan ini. Setidaknya bakat potensial mencapai peringkat biasa, dan hanya dengan begitu seseorang dapat dengan susah payah mengolah kekuatan jiwa dan menjadi Master Jiwa Surgawi. Dan pria yang baru saja ditangkap dan dilahirkan kembali oleh Chen Yuan bernama Cumu. Tahun ini telah melewati tes potensi bakat pada usia 16 tahun, dan diberi peringkat sebagai tingkat terendah, yaitu sampah. Jiwa surgawi yang telah bangkit ternyata hanyalah tumpukan kotoran. Wajah Chen Yuan memerah. Rasanya seperti sekumpulan burung gagak terbang di atas kepalanya. Sudah kupahami, anak ini telah membangkitkan jiwa surgawi yang tidak berguna, setumpuk kotoran, dan tingkat kekuatan jiwanya bahkan tidak mencapai 1 tingkat pun, dan dia dipermalukan di depan umum oleh Dewi yang telah dia sukai selama bertahun-tahun. Karena malu dan marah, aku mengiris pergelangan tanganku dan bunuh diri. Dia awalnya keturunan keluarga Chu, salah satu dari 3 keluarga besar kekaisaran jiwa surgawi. Anak-anak dari keluarga bangsawan biasa setidaknya memiliki tingkat evaluasi potensi yang baik. Cumu ini sebenarnya sampah tingkat terendah. Tidak heran pikiran mudanya tidak tahan. Dan keluarga Chu ini, sepertinya 10 tahun yang lalu, ada penjahat yang tak tertandingi. Namanya Chu He. Chen Yuan mengingat kembali ingatan Cumu. Chu He ini sebenarnya sepupu Cumu. Mereka seusia dan memiliki tanggal lahir yang sama. Cumu 3 jam lebih tua dari Chu He, jadi dia sepupu. Keduanya biasa bermain bersama saat masih kecil. Konon mereka ingin menjadi master jiwa terkuat di daratan bersama-sama. Siapa sangka Cumu ternyata tidak berguna. Tapi sepupunya memang monster di antara monster. Konon sepupunya inilah yang, saat berusia 6 tahun, membangkitkan kekuatan jiwa penuh bawaannya. Jika tidak mengikuti upacara pembangkitan, kekuatan itu akan terbangun secara otomatis. Dan di benua Tianhun, terdapat jiwa kembar surgawi yang langka dalam 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu jiwa langit apa yang ada di tangan kirinya. Tapi jiwa langit di tangan kanannya adalah naga biru kuno. Sejak terbangun pada usia 6 tahun, Chu He telah memulai legendanya sendiri. Sepupu ini, yang memburu dan membunuh binatang jiwa surgawi berusia 900 tahun pada usia 7 tahun, langsung dipromosikan menjadi sarjana jiwa surgawi. Pada usia 8 tahun, ia menjadi siswa berprestasi termuda di Akademi Tianhun, dan nilai ujian akhirnya menduduki peringkat pertama di sekolah. Pada usia 9 tahun, ia memburu binatang jiwa surgawi berusia 9.000 tahun, menyerap cincin jiwa, dan berhasil menembus sebagai master jiwa surgawi. Pada usia 10 tahun, ia dipromosikan ke tingkat ke-9 master jiwa surgawi. Pada usia 11 tahun, ia memburu binatang jiwa surgawi berusia 9 tahun dan menjadi jenderal jiwa surgawi. Pada usia 12 tahun, jenderal jiwa surgawi tingkat 5. Pada usia 13 tahun, jenderal jiwa surgawi tingkat 9. Pada usia 14 tahun, ia memburu dan membunuh binatang jiwa langit super berusia 90 tahun, dan dipromosikan ke tingkat ketiga komandan jiwa langit. Pada usia 15 tahun, pria tampan jiwa surgawi tingkat 8. Pada usia 16 tahun, ia membunuh naga purba berusia 900 juta tahun dan naik ke tingkat pertama markis jiwa surgawi. Ia dinobatkan sebagai markis pada usia 16 tahun. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua Tianhun. Hampir memecahkan banyak legenda dan rekor. Ia adalah penjahat terkuat di seluruh benua selama ratusan juta tahun, tanpa terkecuali. Tianhun Hou termuda dari generasi sebelumnya berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan Chu He dinobatkan sebagai markis pada usia 16 tahun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang akan datang setelahnya. Ini benar-benar mengerikan hingga ke tingkat yang luar biasa. Legenda dan rekornya dipuja oleh banyak orang. Akibatnya, keluarga Chu menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Seseorang menduga, selama Chu He diberi waktu 1 tahun, ia mungkin dapat menjadi kaisar jiwa surgawi. Megatron seluruh alam cincin jiwa. Dalam daftar penjahat terkuat alam semesta Hongmeng. Bersaing untuk kejayaan seluruh galaksi dan seluruh alam. 16 tahun, usia ini masih merupakan usia di mana banyak anak baru saja membangkitkan jiwa surgawi. Dan Chu He telah menjadi markis jiwa surgawi. 16 markis. Inilah kejahatan tertinggi yang menindas seluruh era. Nama Chu He bahkan telah menyebar ke galaksi lain.
Sebuah legenda hidup. Namun, tak seorang pun akan menyangka bahwa 12 tahun yang lalu, sepupu Chu He ini masih menjadi pengikut Cumu. Melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Hanya dalam waktu lebih dari 10 tahun. Tapi segalanya telah berubah. Setiap kali Cumu mengingat 10 tahun yang lalu, dia merasa sangat tidak rela. Mereka juga keturunan tidak langsung dari keluarga Chu. Aku terlihat lebih tampan darinya. Mengapa ada kesenjangan bakat yang begitu besar? Bakat Chu He jelas merupakan penjahat tertinggi, bahkan melampaui penjahat tertinggi. Dan bakat Cumu, jangan sebut-sebut. Tumpukan kotoran besar. Tak terlukiskan. Chu He ini juga reinkarnasi dari bos besar, kan? Bagaimana bisa begitu luar biasa? Hah. Cumu ini, dia sebenarnya memiliki tubuh ilahi bawaan yang legendaris. Fisik yang begitu mengagumkan dan tak tertandingi, akan dianggap sebagai sampah oleh orang lain. Dia bahkan memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Jika ini di dunia kultivasi abadi, dia pasti penjahat tak tertandingi yang diperebutkan oleh banyak sekte. Chen Yuan terdiam. Namun, ia berbalik dan menganalisis, dan akhirnya mengerti mengapa Cumu diperlakukan sebagai sampah. Karena sistem kultivasi Master Jiwa Surgawi sama sekali tidak cocok untuknya. Master Jiwa Surgawi maju untuk berlatih, terutama mengandalkan penyerapan cincin jiwa, mengumpulkan kekuatan jiwa, dan berkultivasi di sekitar kerusakan jiwa. Tetapi tubuh ilahi keberuntungan bawaan sama sekali tidak dapat menyerap cincin jiwa, bahkan jika menyerap cincin jiwa, ia akan secara otomatis melahapnya dan memurnikannya, mengubahnya menjadi sinar keberuntungan. Dalam hal ini, sistem kultivasi Master Jiwa Surgawi tidak cocok untuk Cumu. Tetapi Anda dapat menemukan cara lain, menggunakan kekuatan keberuntungan bawaan untuk memadatkan cincin jiwa, dan menciptakan cincin jiwa apapun yang Anda inginkan. Tulang jiwa apapun yang Anda inginkan, buat sendiri. Keterampilan jiwa apapun yang Anda inginkan, ciptakan sendiri. Bahkan jiwa surgawi dapat menciptakan beberapa sendiri. Bab 1847. Saudara Cumu, apakah kau baik-baik saja? Sebenarnya, bahkan jika kau tidak bisa menjadi master jiwa surgawi, itu bukan masalah besar. Tidak semua orang di dunia ini adalah master jiwa surgawi. Lihatlah Jun Hao dari Kekaisaran Tianxiang. Dia telah menjadi raksasa di dunia sastra melalui studinya, dan dia akan hidup selamanya dan dikagumi oleh dunia. Ada juga Qian Daoming dari Kekaisaran Wuyun. Melalui bisnis, dia menjadi penguasa galaksi. Kekayaannya luar biasa. Dia juga bisa hidup selamanya, dan dia memiliki banyak istri dan selir. Ada juga leluhur keluarga Tang. Kudengar dia juga sampah jiwa surgawi tingkat rendah, tetapi pada akhirnya dia menjadi kaisar jiwa surgawi yang mengguncang seluruh alam cincin jiwa, menekan suatu era selama puluhan miliar tahun. Saudara Cumu, kau tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri hanya karena gosip orang lain. Seorang gadis cantik dengan sosok yang menawan, tetapi juga, umpan, bagi jiwa surgawi yang tidak berguna, berlari ke sisi Cumu dan menghiburnya. Meskipun Cumu adalah orang yang tidak berguna, setidaknya dia tampan. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, ceria dan tampan, penuh semangat. Seperti pemuda tampan yang keluar dari kartun. Dengan tinggi 1,8 meter, dia kurus dan tampan, dengan fitur wajah yang tajam, seperti pisau dan kapak, dengan alis pedang dan mata bintang, pangkal hidung yang tinggi, dan mata yang dalam, seperti lautan bintang. Sungguh tampan sekali. Sangat tampan. Chen Yuan tidak menyangka pria ini sangat populer di kalangan wanita. Gadis di depannya, bernama He Xiaodan, adalah seorang siswi SMP yang telah menyukainya selama 3 tahun. Sayangnya Cumu tidak menyukai He Xiaodan. Orang yang disukainya adalah Muwaner yang berhasil membangkitkan jiwa surgawi Phoenix Api 3 tahun lalu. Di dunia ini, berpenampilan menarik tidak selalu berarti berguna. Tetapi jiwa yang telah bangkit itu luar biasa, dan dapat langsung menjadi pusat perhatian. Karena penampilan dapat berubah lusa. Menjadi master jiwa surgawi, dan kau juga bisa mendapatkan umur yang lebih panjang. Dan jika kau hanya tampan atau cantik, kau sama sekali tidak akan dicari oleh rekan-rekanmu. Paling-paling, hanya ada sedikit bonus. Itu sama sekali tidak sebanding dengan bobot menjadi master jiwa surgawi. Hah! He Xiaodan ini sebenarnya adalah fisik mendalam 9 yin yang langka dalam 10.000 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di benua cincin jiwa ini? Mengapa kalian memperlakukan para jenius seperti sampah? Jika fisik mendalam 9 yin digunakan untuk membina para abadi, itu akan menjadi ritme yang luar biasa. Aku khawatir leluhur dari semua sekte harus bersaing secara langsung. Chen Yuan juga terdiam. Xiaodan, aku baik-baik saja. Aku tidak peduli dengan ejekan sekelompok sampah, dan baru-baru ini aku mengalami petualangan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum aku, Cumu, menjadi bintang besar.
Chen Yuan menyeringai. Entah kenapa, He Xiaodan merasa Chu Mu telah berubah. Tampaknya sangat percaya diri, dan mungkin telah mengalami pukulan yang tak tertahankan di hatinya. Dari harga diri yang sangat rendah menjadi percaya diri yang ekstrovert. Mungkin untuk lebih menyembunyikan hatinya yang rapuh. Kakak Chu Mu benar-benar menyedihkan. Jelas dia telah bekerja sangat keras, tetapi sayang sekali Tuhan tidak adil padanya. Belum lagi peringkat potensi terendah di seluruh kelas, tetapi juga membangkitkan jiwa surgawi yang sangat buruk. Menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Sungguh menyedihkan. Tidak apa-apa, kakak Chu Mu, aku percaya kau akan menjadi bintang besar. He Xiaodan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak, tidak, tidak. Chu Mu benar-benar sampah, tapi dia masih ingin menjadi bintang besar. Sungguh menggelikan. Hahaha. Kalian berdua sampah, jadi kalian jalan bersama. Jiwa kalian yang terbangun, yang satu tumpukan kotoran, dan yang lainnya wortel, keduanya sampah, tapi wortel yang disiram kotoran adalah pasangan yang sempurna. Sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Tang Zhenbei, jangan terlalu menindas orang. He Xiaodan berkata dengan marah. Lalu kenapa kalau aku menindasmu, sampah tetap sampah, dan lumpur tidak bisa menopang tembok? He Xiaodan, melihat betapa cantiknya dirimu, kenapa kau tidak jadi pacarku, itu lebih baik daripada mengikuti tumpukan kotoran. Aku telah membangkitkan jiwa surgawi tingkat tinggi, macan tutul perak petir, dan sekarang aku secara resmi menjadi murid jiwa surgawi tingkat 3. Bukankah akan menyenangkan jika kau ikut denganku makan dan minum makanan pedas? Seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 200 kg datang dan mengejek dengan seenaknya. Kau sangat jelek, aku merasa jijik saat melihatmu. Balas He Xiaodan langsung. Kata-kata itu tepat sasaran, dan membuat Tang si gendut langsung menyerah. He Xiaodan, siapa kau yang kau sebut jelek? Tang Zhenbei meraung dengan suara tegas. Namun, begitu dia selesai berbicara, di tangan Chu Mu, tiba-tiba muncul gumpalan berwarna kuning kotor yang mengeras. Aku melihatnya melambaikannya dengan santai. Segumpal kotoran mengenai mulut Fatih Tang dengan ketepatan yang tak tertandingi. Bukan hanya mulutnya yang penuh, tetapi seluruh wajahnya juga tertutup kotoran berwarna kuning. Tak lama kemudian, tumpukan kotoran itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Menjijikkan. Di tempat itu, beberapa siswa yang lewat di dekatnya langsung muntah. Sial, baunya busuk. Sangat menjijikkan, aku hampir muntah. Fatih, pergi dari sini, kau makan kotoran. Baunya busuk, sangat menjijikkan, aku hampir muntah makanan semalam. Beberapa teman sekelas di sekitar Fatih langsung muntah. Fatih Tang tiba-tiba menjerit nyaring. Dia tidak percaya Chu Mu telah menutupi wajahnya dengan kotoran. Sedikit luka, sangat menghina. Serangan kotoran besar. Terlalu menjijikkan. Chu Mu, dasar sampah, lumpuhkan aku dan bunuh aku. Keluar, macan tutul perak petir. Fatih Tang baru saja akan memanggil macan tutul perak petir. Yang menyambutnya adalah tumpukan kotoran lain, yang tepat mengenai mulutnya lagi. Dia memakan 2 suapan kotoran berturut-turut. Sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Pengumpulan jiwa kelahirannya terganggu. Seketika ki dan darah mengalir deras ke jantung, berbusa di mulut, tidak melambat, dan pingsan. Macan tutul perak petir, bukankah itu menakjubkan? Aku, Chu Mu, menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Tidak ada jiwa surgawi yang tidak berguna di dunia ini, hanya master jiwa yang tidak berguna. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menindas anak muda hingga miskin. Suatu hari nanti, kalian semua yang meremehkanku, Chu Mu, akan diinjak-injak di bawah kakiku. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah Chen Yuan berpura-pura agresif, dia melarikan diri. Kembali ke rumah. Chen Yuan menggabungkan sistem kultivasi, sistem sihir, sistem kepercayaan, dan kondisi lingkungan benua cincin jiwa, dan kemudian berdasarkan karakteristik tubuh ini. Sebuah metode latihan baru langsung disimpulkan. Chen Yuan menamai latihan ini, 10.000 jiwa kembali ke Yuan Jue. Setelah teknik ini dipraktikkan, ia dapat menyerap cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya tanpa batasan. Seorang master jiwa surgawi biasa, dalam keadaan normal, hanya dapat mencocokkan 1 cincin jiwa di setiap tahap. Setelah cincin jiwa diserap, pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Sistem ini akan terintegrasi secara otomatis dengan Anda, dan sangat sulit untuk diubah di kemudian hari. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan setiap cincin jiwa sangat penting. Namun, setelah berlatih, 10.000 jiwa kembali ke asal, setelah menyerap cincin jiwa binatang buas langit, cincin jiwa tersebut tidak akan terbentuk di permukaan tubuh Anda. Sebaliknya, cincin jiwa tersebut langsung tersimpan sebagai semacam energi.
Anda dapat menyerap 10, 100, atau bahkan 1000 cincin jiwa dengan level yang sama, dan melalui superposisi energi, Anda dapat mengembangkan cincin jiwa Anda sendiri. Dan tahun cincin jiwa dapat ditingkatkan di tahap selanjutnya. Dapat ditumpuk tanpa batas. Bab 1848. Setelah 3 hari latihan intensif, Chen Yuan akhirnya secara resmi memperkenalkan rahasia 10.000 jiwa kembali ke asal, dan berhasil mengembangkan pancaran kekuatan jiwa keberuntungan yang sangat istimewa. Benar, akhirnya dimulai. Rumus 10.000 jiwa kembali ke asal ini terutama bergantung pada penyerapan cincin jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Master jiwa lainnya hanya dapat menyerap 1 cincin jiwa di setiap alam, tetapi aku dapat menyerap cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa mencoba keberuntunganku di pinggiran hutan binatang jiwa terlebih dahulu, untuk melihat apakah aku dapat mengambil cincin jiwa yang tidak diinginkan master jiwa lainnya. Karena alasan geografis khusus benua cincin jiwa, setelah binatang spiritual biasa dibunuh, cincin jiwa akan terbentuk di permukaan tubuhnya. Hanya binatang spiritual yang berusia minimal 10 tahun yang akan membentuk cincin jiwa setelah kematian. Dan cincin jiwa hanya dapat bertahan paling lama 1 jam setelah kematian binatang spiritual. Jika cincin jiwa belum diserap dalam waktu 1 jam, cincin jiwa akan secara otomatis melayang di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, setelah binatang spiritual dipenggal kepalanya, cincin jiwa harus diserap sesegera mungkin. Namun, sebagian besar master jiwa surgawi tidak dapat menemukan cincin jiwa yang memuaskan mereka sejak awal. Pertama-tama, jenis binatang jiwa berbeda, dan keterampilannya tentu berbeda, dan perbedaan antara kekuatan dan kelemahan akan sangat besar. Perbedaan antara harimau bertaring tajam dengan cincin jiwa dari tahun 90-an dan tikus dari tahun tidak begitu besar. Hampir 100 kali lebih buruk. Ini hampir seperti perbedaan antara mampu mencocokkan cincin jiwa terbaik untuk murid jiwa surgawi tingkat pertama yang sama, dan secara sembarangan mencocokkan cincin jiwa yang tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, setiap master jiwa akan berhati-hati saat memilih cincin jiwa. Dia bahkan akan menghabiskan uang untuk menyewa master jiwa surgawi tingkat tinggi untuk membantunya memburu binatang jiwa surgawi yang lebih cocok. Harganya tidak murah. Pada saat ini tentang masa depan dan takdir, setiap langkah sangat penting. Masing-masing dari 10 cincin jiwa harus disaring berulang kali. 1 langkah salah, dan masa depan mungkin berhenti di sini. Chen Yuan tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, dia langsung pergi ke ujung terluar hutan cincin jiwa. Seekor semut raksasa seukuran jari kelingking menghancurkan tubuhku hingga mati dengan 1 tendangan. Sebuah lingkaran cincin roh yang memancarkan cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tubuh semut kecil itu. Cincin jiwa cahaya putih ini sangat kecil, hanya seukuran jari kelingking. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menyerap cincin jiwa semut semacam ini. Pertama, usianya terlalu muda, paling banyak hanya sekitar 10 tahun. Kedua, cincin jiwa ini terlalu kecil. Energinya sangat lemah. Setelah cincin jiwa semacam ini diserap, ia tidak akan mampu menutupi seluruh tubuh sama sekali, dan kemungkinan besar Anda tidak akan dapat memahami keterampilan jiwa dan menjadi cincin yang tidak berguna. Tapi Chen Yuan tidak peduli tentang itu. Sekecil apapun cincin jiwa semut itu, tetap saja itu adalah cincin jiwa, jadi seraplah dulu. Dia meletakkan jarinya di cincin jiwa semut itu, dan segera menjalankan formula Wan Hongwu Yuan. Wosh! Cincin jiwa putih kecil ini langsung terserap ke dalam tubuh, dan Chen Yuan merasa tangan kanannya seolah-olah telah diperkuat. Tiba-tiba menjadi penuh kekuatan. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas penerimaan keterampilan jiwa pertama, tangan besi yang kuat. Tidak buruk, akhirnya aku punya keterampilan jiwa. Cepat! Chen Yuan menamparkan seekor nyamuk seukuran kepalan tangan hingga mati. Dan menyerap cincin jiwanya. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas penerimaan keterampilan jiwa pertama, nyamuk ajaib penghisap darah. Keterampilan ini tampaknya cukup bagus. Ia dapat mengeluarkan mulut transparan, membuat orang lain berdarah, dan mengisi kembali kekuatan jiwamu sendiri. 10 menit kemudian, Chen Yuan menginjak-injak seekor laba-laba seukuran mangkuk hingga mati, dan menyerap cincin jiwanya. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas pemahaman keterampilan jiwa pertama, jaring laba-laba. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas terobosan tingkat kekuatan jiwa dan dipromosikan menjadi murid jiwa surgawi tingkat 2. Tidak buruk, akhirnya naik level. Yang lain biasanya harus menunggu hingga murid jiwa surgawi tingkat 9 untuk berburu dan membunuh binatang buas jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa pertama mereka. Seorang murid jiwa surgawi tingkat tinggi, di tahap pertama, dapat menandingi binatang buas jiwa surgawi berusia 90 tahun, dan dapat sepenuhnya mengungguli orang lain di tahap pertama. Tapi aku sama sekali tidak khawatir tentang ini, siapapun yang datang dipersilakan. Chen Yuan menyeringai.
Setelah setengah jam, Chen Yuan memburu beberapa laba-laba, semut, dan nyamuk lagi, dan berhasil menyerap cincin jiwa mereka. Kekuatan jiwanya meroket dan dia langsung diangkat menjadi murid jiwa surgawi tingkat 6. Pada saat ini, sekelompok master jiwa surgawi muda muncul di hadapan mereka. Sebagian besar dari mereka baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun kekuatan masing-masing telah mencapai tingkat murid jiwa surgawi tingkat 9. Tampaknya di bawah kepungan beberapa orang, seekor ular merah besar sepanjang 6 meter dipenggal kepalanya. Ini adalah ular api berusia 50 tahun. Ia dapat menyemburkan racun api. Kualitas cincin jiwanya bagus. Sayang sekali usianya baru 50 tahun. Potensinya tidak cukup tinggi. Sayang sekali. Saudari Waner, cincin jiwa ini memiliki atribut api, yang lebih cocok untukmu. Apakah kau menginginkannya? Seorang pria tampan di depan berkata kepada Mu Waner dengan cukup sopan. Lupakan saja, mari kita cari lagi, yang berusia 50 tahun agak kurang bagus, dan atribut keterampilan ular api tidak terlalu bagus. Mu Waner mengerutkan kening. Dia adalah jiwa surgawi angin api yang telah bangkit. Itu adalah potensi bakat tingkat Tian Jiao teratas. Bagaimana mungkin jatuh cinta dengan ular api yang usianya kurang dari 90 tahun? Baiklah kalau begitu, ayo kita cari yang lain. Siapa di antara kalian yang menginginkan cincin jiwa ular api itu? Saudara Tang Feng, ular api ini tidak cocok untuk kita, ayo kita cari binatang jiwa lain. Ya, baiklah. Kelompok pemuda dan pemudi ini semuanya adalah siswa Akademi Tianhun, dan masing-masing memiliki bakat dan potensi yang sangat baik. Mereka semua meremehkan cincin jiwa ular api berusia 50 tahun itu. Jadi mereka menyimpan cincin jiwa mereka selama 50 tahun di depan mata Chen Yuan dan menolak untuk menyerapnya. Mereka langsung pergi begitu saja. Ini agak sia-sia. Kalau kalian tidak merokok, aku akan merokok. Chen Yuan bergegas mendekat, berjongkok tepat di depan ular api bertato itu, dan mulai menyerap cincin jiwa besar dengan diameter lebih dari 2 meter. Hei, siapa anak itu? Sepertinya dia memanfaatkan kita. Bukankah cumu itu sampah? Hahaha, aku punya kesan mendalam tentang anak ini. Pada hari upacara pembangkitan, orang ini malah membangkitkan sepotong sampah besar dari cincin jiwa. Dia satu-satunya yang membangkitkan cincin jiwa menjijikkan seperti itu. Bagikan. Kudengar saat Cumu masih SMP, dia masih naksir adik Mu Waner. Dia diam-diam menulis surat cinta untuk adik Waner selama 3 tahun. Itu sangat seksi. Adik Waner, dia dulu sekelas denganmu. Canda seorang pemuda tampan dari kalangan murid jiwa surgawi tingkat 9. Benarkah? Aku tidak punya kesan apapun tentang dia. Banyak orang yang naksir aku di SMP, dan tidak semua orang mengingatku. Kata Mu Waner dengan bangga. Dia sebenarnya duduk satu meja dengan Cumu. Hanya saja sekarang aku merasa mengenal sampah seperti ini akan sedikit menurunkan nilaiku, jadi lebih baik berpura-pura tidak mengenalnya. Lupakan saja, berikan cincin jiwa yang tidak kita inginkan kepada anak ini. Namun, dia benar-benar tidak berguna, aku khawatir dia bahkan belum mencapai tingkat kekuatan jiwa. Jika dia buru-buru menyerap cincin jiwa ular api berusia 50 tahun, dia mungkin meledak dan mati. Dia bunuh diri, jadi kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut beberapa remaja Tian Jiao. Mereka tidak peduli dengan Chen Yuan, putra ke-6. Kelompok mereka berjalan lebih dalam ke hutan binatang spiritual. 5 menit kemudian, sebuah lingkaran cincin jiwa putih tampak muncul di sekitar tubuh Chen Yuan. Namun tak lama kemudian cincin jiwa itu menghilang secara otomatis, lenyap menjadi ketiadaan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami keterampilan jiwa pertama, Lai Yan Duhuo. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah dipromosikan menjadi murid jiwa surgawi tingkat 8. Bab 1849. Level 8 secepat ini. Baru kurang dari 3 jam, dan ini hampir setara dengan kerja keras anak-anak Tian Jiao selama beberapa tahun. Teruslah berjuang. Segera. Chen Yuan memburu dan membunuh seekor bunglon berusia 30 tahun lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan jiwa pertama, tembus pandang, yang dapat secara otomatis menyatu dengan lingkungan sekitar. 10 menit kemudian, Chen Yuan memenggal seekor burung lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan jiwa pertama, angsa terbang. Sebenarnya, di hutan cincin jiwa, ada banyak binatang jiwa biasa berusia bertahun-tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Bakat dan keterampilan mereka sangat bagus. Bahkan beberapa keterampilan sangat langka. Seperti menggali, terbang, tembus pandang, kabut beracun, menjerat, pertahanan cangkang kura-kura, dan sebagainya.
Meskipun beberapa keterampilan memiliki efek tunggal dan memiliki kekurangan besar, mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Seperti keterampilan terbang. Anda bisa mendapatkannya dengan memenggal kepala binatang jiwa burung. Namun, jika Anda memilih kemampuan terbang di tahap pertama, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Anda hanya bisa menjadi pengintai di tahap awal. Jika keterampilan serangan jarak dekat dipilih, serangan jarak jauh tidak akan berfungsi, dan mudah untuk diincar. Saya memilih jarak jauh, tetapi serangan jarak dekat tidak berhasil. Hanya ada sedikit cincin jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan menyeluruh. Umumnya, cincin jiwa semacam ini termasuk cincin jiwa binatang spiritual tingkat atas, sehingga sangat sulit untuk diburu dan dibunuh. Oleh karena itu, di tahap awal, Master Jiwa umumnya perlu bekerja sama dengan tim dalam mode pengembangan. Hanya dengan cara ini kekuatan individu dapat dimaksimalkan. Pengembangan mode tim tidak rentan terhadap kesalahan fatal. Tetapi Chen Yuan tidak perlu bekerja sama. Hanya butuh 5 jam baginya untuk menguasai 23 keterampilan jiwa surgawi, dan kekuatannya juga telah meningkat menjadi murid jiwa surgawi tingkat 9. Saatnya memadatkan cincin jiwa pertama. Cincin jiwa pertama ini terbentuk dari hasil perburuanku terhadap 23 jenis binatang buas berjiwa dan penyerapan ratusan cincin jiwa. Dengan total 23 keterampilan jiwa pertama, ini juga merupakan preseden dalam sejarah. Karena beberapa binatang buas berjiwa diburu berulang kali, cincin jiwa yang diserap pun sama. Namun, superposisi berulang dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa. 10.000 jiwa kembali ke asal, cincin jiwa pertama, Ning. Chen Yuan mengalirkan kekuatan jiwanya, dan tak lama kemudian sebuah cincin jiwa merah tua dengan diameter 3 meter secara bertahap terbentuk dan lahir di kaki Chen Yuan. Cincin jiwa merah itu memancarkan aura yang sangat kuat. Seketika itu juga, semua binatang spiritual di sekitarnya menoleh dan melarikan diri. Ini adalah kekuatan aura yang hanya dimiliki oleh cincin spiritual berusia seabad. Lumayan, cincin jiwa pertama telah ditempa, dan usianya 500 tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus ke tingkat pertama prajurit jiwa surgawi. Setelah terobosan kekuatan, Chen Yuan mulai melangkah ke kedalaman hutan binatang jiwa. Keahlian jiwa pertama, terbang angsa liar. Keahlian jiwa pertama, kunci mata elang. Keahlian jiwa pertama, tembus pandang. Chen Yuan langsung melepaskan 3 keahlian jiwa. Dia tidak hanya sangat cepat, tetapi dia juga dapat terbang di hutan lebat. Dia tidak terlihat saat terbang. Ini bisa disebut pesawat pengintai siluman. Tak lama kemudian, Chen Yuan, anak ke-6, diam-diam menyerang serigala iblis angin yang sedang tidur siang. Serigala ajaib ini tingginya sekitar 2 meter dan panjangnya 5 meter, dan merupakan binatang jiwa langit berusia 300 tahun. Chen Yuan menyerang secara diam-diam. Serangkaian trik pun dilakukan. Serangan mendadak, racun, api, jerat, hisap darah, setrum, tusuk. Serigala iblis angin langsung dibawa pergi oleh serangkaian serangan. Mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pendekar jiwa langit tingkat pertama bisa memiliki begitu banyak keterampilan. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan jiwa kedua, pedang angin. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas kenaikan pangkat menjadi pendekar jiwa langit tingkat kedua. Setelah mengalahkan serigala iblis angin, Chen Yuan melanjutkan pencarian mangsa. Raungan. Saat ini, tidak jauh di depan, raungan binatang buas yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Tang Feng, Mo Waner, dan sekelompok Tian Jiao muda berlari ke arah Chen Yuan dengan wajah yang sangat mengerikan. Lari, itu binatang jiwa berusia 500 tahun, harimau bertaring raksasa. Awalnya ada 8 orang dalam tim mereka. Tapi sekarang 2 di antaranya telah menghilang. 6 remaja yang tersisa berlari menyelamatkan diri dengan tergesa-gesa. Di pinggiran hutan binatang buas ini, mereka justru bertemu dengan harimau bertaring raksasa berusia 500 tahun. Gelombang ini benar-benar sial. Kedua rekan timnya sudah kedinginan. Tercabik-cabik hidup-hidup oleh harimau bertaring raksasa. Situasinya benar-benar genting. Semuanya dengarkan aku, mari kita kabur secara terpisah. Dengan kecepatan kita, mustahil untuk lolos dari kejaran harimau bertaring raksasa berusia 500 tahun itu. Jika semua orang lari ke satu arah, kita mungkin akan musnah. Hanya dengan kabur secara terpisah kita bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Dalam keadaan darurat, Tang Feng memberikan saran. Ada 6 orang lagi. Jika mereka kabur ke 6 arah yang berbeda, harimau bertaring itu hanya bisa mengejar dan membunuh 1 atau 2 orang saja. Ketika sisanya berhasil melarikan diri dari jarak yang aman, harimau bertaring itu akan berhenti mengejar dan membunuh mereka. Dengan cara ini, anggota tim yang tersisa pasti akan selamat.
Adapun siapa yang akan diburu oleh harimau bertaring itu, semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Baiklah. Lari secara terpisah. Usulan Tang Feng dengan cepat disetujui oleh kelompok remaja Tianjiao. Dan mereka kuat dalam pelaksanaan dan tegas. Sosok anak laki-laki 6 jalur itu dengan cepat bergerak ke 6 arah yang berbeda. Kecepatan harimau bertaring tajam itu mencengangkan. Tak lama kemudian, ia berhasil menyusul seorang gadis cantik dengan tubuh seksi. Dia adalah dewi yang diam-diam dicintai Cumu selama 3 tahun, Mo Waner. Mo Waner tidak menyangka nasibnya akan seburuk ini. Jika harus memilih salah satu dari 6 orang, dialah yang pertama kali menjadi sasaran harimau bertaring tajam itu. Raungan. Diiringi raungan yang menggelegar. Seekor harimau raksasa setinggi 3 meter dan panjang tubuh lebih dari 6 meter meraung ke arah Mo Waner di hutan dengan kecepatan 2 detik per meter. Cakar harimau yang besar itu menghantam Mo Waner. Selesai. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Aku, Mo Waner, telah membangkitkan jiwa surgawi Phoenix Api, yang memiliki potensi tingkat Tianjiao. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa kakak Tang Feng tidak melindungiku di saat kritis? Saat ini, hati Mo Waner sudah dingin. Bayangan kematian menyelimuti hatinya. Tepat sebelum dia meninggal, dia sepertinya melihat sosok yang familiar. Bukankah ini sampah Cumu? Bagaimana dia bisa berada di sini? Tapi sepertinya itu tidak penting lagi. Tidak mungkin sampah ini mampu menyelamatkannya. Sungguh sial baginya bertemu dengan harimau bertaring tajam raksasa yang merupakan binatang buas berusia 500 tahun. Lari, Cumu. Di saat kritis, Mo Waner meneriakkan ini tiba-tiba. Mungkin orang-orang akan segera mati, tetapi kata-katanya sangat bagus. Kucing besar. Keahlian jiwa pertama, penahan jaring laba-laba. Keahlian jiwa pertama, erosi kabut beracun. Keahlian jiwa pertama, pola sihir penghisap darah. Keahlian jiwa pertama, racun Lai Yan Huo. Keahlian jiwa pertama, menusuk dan berdarah. Keahlian jiwa pertama, duri es, keahlian jiwa pertama, 100.000 volt. Keahlian jiwa kedua, pedang angin. Harimau bertaring tajam raksasa itu langsung ditahan oleh jaring laba-laba, dan belum sempat melepaskan diri. Sebuah cincin jiwa merah tiba-tiba menyala di bawah kaki Cumu di depannya, diikuti oleh serangkaian keterampilan, dilemparkan seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Serangkaian trik ini terus berlanjut. Raksasa bertaring tajam itu langsung melahap makan siangnya. Binatang berjiwa langit tingkat tinggi berusia 500 tahun itu, tanpa perlawanan sedikit pun, langsung hancur. Mo Waner tercengang astoniset seketika. Seluruh tubuhnya tersentak. Apakah ini benar-benar Cumu? Dia sekuat ini. Bab 1850. Dek. Mo Waner menatap wajah tampan Cumu. Sejenak, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Sepertinya dia tidak pernah menyadari bahwa Cumu begitu tampan. Cumu bukan sembarang orang. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkannya barusan, dia bukan hanya sembarang orang, dia bahkan bisa disebut jenius. Dia bisa langsung membunuh binatang buas berusia 500 tahun, harimau bertaring raksasa. Ini setidaknya level yang hanya bisa dicapai oleh pendekar jiwa di atas level 7. Pada usia 16 tahun, kekuatannya melampaui pendekar jiwa surgawi level 7. Bakat seperti ini dapat dianggap sebagai bakat terbaik di kota manapun di daratan. Dan dia hanyalah seorang yang sombong biasa. Ini beberapa tingkat di bawah Tianjiao teratas. Cumu, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Maaf, aku salah paham sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkanku di saat kritis. Aku pasti akan membalas budimu. Kata Mo Waner malu-malu. Mengingat Cumu pernah menulis surat cinta untuknya sebelumnya. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Cumu cukup baik. Mungkin memberinya kesempatan untuk bergaul dan mencoba. Cumu tampan dan kuat, dia sangat baik. Secara logis, dia seharusnya bisa menjadi pria generasi muda di Akademi Master Jiwa. Aku tidak tahu mengapa dia ingin menyembunyikan dirinya. Dalam tes penilaian bakat terakhir, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk sengaja menyembunyikan dirinya. Kalau tidak mungkin untuk menguji bakat sampah. Jika dia sampah, bukankah aku lebih buruk dari sampah? Tidak perlu. Aku tidak mencoba menyelamatkanmu, kebetulan saja kucing besar ini datang ke pintu, dan aku mengurusnya, itu saja. Kau bisa lolos dari maut, itu hanya menunjukkan bahwa kau beruntung, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Chen Yuan dengan wajah dingin. Setelah selesai berbicara, dia mendatangi mayat harimau bertaring tajam raksasa, dan mulai menjalankan formula untuk kembali ke jiwa asalnya, menyerap cincin jiwa berusia 500 tahun. Setelah menerima jawaban dingin seperti itu dari Cumu, alih-alih merasa kesal, Mo Waner malah berpikir dia sangat keren.
Gaya keren ini benar-benar tipe yang disukainya. Lagi pula, di dunia ini, orang yang umumnya lebih menarik biasanya lebih kuat. Kau bahkan tidak punya kekuatan untuk mencabut bulu ayam. Rumor mengatakan bahwa penjahat nomor 1 di daratan, Ho Chuhe, sang jiwa surgawi, sama memesonanya dan kerennya. Terpesona oleh ratusan juta gadis di benua cincin jiwa. Melihatnya sekarang, sepertinya Cumu dan pria bernama Chu He agak akrab. Cumu, aku tahu aku sedikit memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya, kuharap kau tidak tersinggung. Aku ingin meminta maaf padamu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Mo Waner berkata pada dirinya sendiri. Chen Yuan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Siapa yang mengungkapkan perasaannya padamu, bisakah kau berhenti terburu-buru? Seorang wanita yang berpura-pura bersemangat. Gadis murahan, kan? Hanya 5 menit. Cincin jiwa harimau bertaring tajam raksasa berhasil dimurnikan oleh Chen Yuan. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan jiwa kedua, cakar penembus hati Raja Harimau. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas kenaikan pangkat menjadi prajurit jiwa langit tingkat 3. Benar saja, kualitas cincin jiwa 500 tahun sangat tinggi, dan dapat langsung ditingkatkan ke level berikutnya. Ini. Kau bisa menyerap cincin jiwa berusia seabad, jadi kau sudah menjadi pendekar jiwa surgawi tingkat 9. Mo Waner terkejut lagi. Tapi Chen Yuan tidak memperhatikannya, dia hanya bangkit dengan tenang, lalu berjalan menuju kedalaman hutan binatang jiwa lagi. Cumu, jika kau pergi lebih jauh, kau akan memasuki area dalam hutan binatang jiwa. Kau mungkin akan bertemu binatang jiwa berusia 7 atau 800 atau bahkan 1000 tahun. Terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendirian. Apakah aku akrab denganmu? Apakah aku perlu kau menjaga kemana aku pergi? Cumu, jangan kejam pada orang lain, mereka juga peduli padamu. Mo Waner tampak manis dan menyedihkan. Aku tidak butuh perhatianmu, jangan ikuti aku tidak ingin beban lain di sekitarku. Begitu kata-kata ini keluar, Mo Waner merasa sangat dirugikan. Tidak ada yang pernah mengatakan dia adalah beban. Lagi pula, dia juga memiliki potensi setara Tian Jiao, dan dia juga telah membangkitkan Huo Feng Tianhun yang kuat. Termasuk yang terbaik di antara rekan-rekannya. Angkuh seperti merak. Kata, merepotkan, memang terlalu buruk. Tapi apa yang dikatakan Cumu juga benar. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Cumu barusan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah beban. Melihat punggung Cumu yang menghilang ke kedalaman hutan lebat, dia tiba-tiba ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Jiwa surgawi Cumu jelas-jelas sampah, tapi kenapa dia menggunakan begitu banyak jurus jiwa yang kuat barusan? Jiwa bela diri di alam yang sama hanya dapat menguasai satu keterampilan jiwa. Kecuali dia telah menerima keterampilan jiwa ciptaannya sendiri, atau dia adalah jiwa Suangtian. Benarkah dia memikirkan bahwa Cumu mungkin adalah jiwa Suangtian legendaris? Mata Mo Waner tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia sepertinya telah menemukan rahasia yang luar biasa. Karena kau adalah Suangtian Hun, kau tidak ingin bakatmu yang kuat terungkap, jadi kau sengaja menyembunyikan diri. Sama seperti leluhur keluarga Tang zaman dulu. Rutinitas ini terlalu familiar, aku pasti telah menemukannya. Begitu jiwa kembar surgawi muncul, itu pasti kelahiran monster. Master jiwa biasa hanya dapat menguasai 10 keterampilan jiwa. Dan jiwa Suangtian dapat menguasai 20 keterampilan jiwa. Dan di tahap selanjutnya, kau dapat memilih cincin jiwa yang kuat yang berusia lebih dari beberapa juta tahun untuk setiap cincin jiwa. Ini benar-benar curang. Penjahat semacam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Cumu, aku, Mo Waner, pasti akan mengalahkanmu. Setelah setengah jam, Chen Yuan memenggal kepala beruang iblis bumi berusia 700 tahun lainnya. Menyerap cincin jiwanya. Ding! Tuan rumah telah memperoleh keterampilan jiwa kedua, aura gravitasi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah dipromosikan menjadi pendekar jiwa surgawi tingkat keempat. Setelah 1 jam, Chen Yuan berada dalam keadaan tak terlihat. Menemukan naga es berusia 1000 tahun dan bertarung dengan kera api lava berusia 1000 tahun. Dua binatang jiwa langit yang kuat bertarung dan kalah di kedua sisi. Chen Yuan melakukan serangan mendadak untuk merebut pisau, membuatnya lengah, dan mengambil keuntungan besar. Memanen 2 cincin jiwa 1000 tahun sekaligus. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan jiwa ketiga, bumi beku. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah dipromosikan menjadi pendekar jiwa tingkat kelima. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah dipromosikan menjadi pendekar jiwa surgawi tingkat ke-6. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan jiwa ketiga, tubuh api. Ding!
Selamat kepada pembawa acara atas kenaikan pangkatnya menjadi pendekar jiwa tingkat 7. Ding! Selamat kepada pembawa acara atas kenaikan pangkatnya menjadi pendekar jiwa tingkat 8. Cincin jiwa dari binatang buas berusia 2000 tahun itu langsung meningkatkan level Chen Yuan menjadi pendekar jiwa langit tingkat 8. Waktu berkedip. 2,5 jam lagi berlalu. Petik 2. Setelah Chen Yuan membunuh lebih dari 50 binatang jiwa berusia seabad, dia akhirnya berhasil memadatkan cincin jiwa kedua. Saat ini, cincin jiwa pertama Chen Yuan telah ditingkatkan menjadi cincin jiwa oranye berusia 3000 tahun. Cincin jiwa kedua, cincin jiwa oranye berusia 9000 tahun. 2 cincin jiwa oranye. Lumayan, setelah menghabiskan 1 hari, aku akhirnya berhasil menembus ke tingkat master jiwa surgawi pertama. Sepertinya akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menembus ke markis jiwa surgawi. Sampai di sini dulu buat kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan setiap video baru.